Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai maximum likelihood estimation. Seharusnya ini ada di video paling pertama ya. Jadi kayak basicnya tentang MLE, kemudian tentang pengujian distribusi itu harusnya di awal sekali, tapi saya lupa bikinnya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin kita bahas tentang maximum likelihood estimation atau biasa disebut sebagai MLE kan. Nah ya, jadi sebenarnya MLE itu kalau misalkan ya kita menghitung atau estimasi parameter ya, kayak contohnya kenapa rata-rata itu rumusnya sigma X bagi N gitu kan. Nah jadi kita lihat nanti. Nah kemudian kalau misalkan likelihood function itu sebenarnya adalah kayak gini, L theta. Nah ini theta itu parameter apapun ya, kemudian dikali itu rumusnya adalah perkalian antara data-data ya atau peluang-peluang ya dari indeks ke 1 sampai N sebanyak data yang kita punya, kemudian probabilitas dari XI ya. Jadi XI ini datanya kita, peluangnya berapa jika kita menggunakan parameter theta tersebut. Nah kemudian kita berusaha melakukan maksimum ya. Jadi theta topi itu adalah arc ini mencari maksimum dari si L ini theta. Jadi kita mau memaksimumkan si fungsi ini yang perkalian dari probabilitas dari semua data berdasarkan parameter theta yang kita punya. Nah mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan MLE, biasanya ada namanya log likelihood. Nah jadi biasanya disimbolkan kayak gini, L theta sama dengan log dari L ininya. Ini kan likelihood nih, likelihood. Nah kemudian kalau log likelihood ya berarti ya log dari likelihoodnya gitu kan. Nah ini kan kalau kalian kemarin sudah melihat ya bahwa posterior sama dengan atau proporsional terhadap prior kali likelihood. Nah makanya likelihood itu selalu fungsinya pakai yang perkalian kayak gini. Nah kalian sudah melihat implementasinya dulu ya, bahkan sebelum konsepnya. Oke, selanjutnya kalau log likelihood itu berarti tinggal karena log dari ini 1n p x i berdasarkan theta. Nah maka kalau perkalian masuk ke dalam log ketemu dengan perkalian, maka hasilnya adalah penjumlahan ya, summation. Jadi penjumlahan i sampai n log. Nah ini lognya kan masuk kan, kemudian dari p x i bersyarat theta gitu. Nah kita daripada ngawang pusing kayak gini ya, apa namanya, theoretical lah ya, kita bisa theoretical tapi sambil implementasi. Contohnya kita mau estimating coins bias ya. Jadi misalkan datanya, data coin itu ada apa aja sih? Berarti kan XI itu muka dan gambar ya. Jadi misalkan XI itu elemennya itu adalah muka dan gambar, dimana 0 itu misalkan tail, 1 itu muka ya, atau head dalam bahasa Inggris. Nah kemudian kita mau mencoba rumus atau distribusi dari Bernoulli. Kalian tahu lah ya kalau Bernoulli itu parameternya itu P ya. Kalau Poisson lambda, kalau normal itu mu dan sigma kuadrat dan seterusnya. Jadi Bernoulli dan binomial itu P. Jadi where P itu misalkan untuk head. Jadi kalau kita flip coin itu kan kita suruh nebak, kamu milih head atau tail gitu, muka atau belakang gitu kan. Misalkan kita menganggap bahwa head itu yang probabilitas sukses, kalau failnya itu yang tailnya itu ya, yang ekornya. Jadi likelihoodnya ya tinggal dimasukkan dari rumus tadi. Jadi LP, ya kan tadi saya bilang tetanya itu bisa apapun parameternya. Nah ini parameternya kebetulan P. LP I sama dengan 1 sampai N. Nah rumus dari Bernoulli apa fungsinya? Yaitu PXI kali dengan 1 min P, ini peluang gagal ya yang belakang ini, dikalikan dipangkatkan dengan 1 min XI. Nah kemudian kita masukkan ke log likelihood. Nah kenapa kita pakai log likelihood? Karena lebih gampang ya perhitungannya. Nah jadi LP, jadi kalau ini mungkin L besar ya likelihood, kalau log likelihood mungkin kita simbolkan sebagai L kecil kayak gini biar beda. LP sama dengan sigma, nah kan tadi sigma ya, I sampai N XI. Nah ini kan kalau di log kan ini turun kan. Nah jadi kalau ini log P ditambahkan dengan 1 min XI, ini sama ya, turun tadi, dikalikan dengan log 1 min P gitu kan ya, bukan PI ya, P ya.
dah gitu kan. Kemudian kita perlu diferensiasi atau diturunkan terhadap P dan disamakan dengan 0. Artinya ini yang nilai paling optimum. Jadi kan gini. Nah, kalau gradiennya horizontal kalau gradiennya horizontal kayak gini, berarti kan gradiennya 0. Kalau gradiennya kalau kayak gini, ini gradiennya itu enggak 0 ya. Saya lupa ini plus, lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Tapi pada ininya ini kan bukan titik optimal ya di sini itu. Titik optimalnya di mana? Di sini kan. Maka harus gradiennya di 0 kayak gini. Enggak kena lagi kayak gini. Nah, kena kan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi diturunkan terhadap P ini ya. Hasilnya itu DL dP sama dengan sigma XI per P kurangi N min sigma XI per 1 min P. Nah, ini disamakan dengan 0 ya tadi. Kemudian P-nya itu berarti sama dengan sigma XI per N. Setelah ini dipindah ruaskan kayak gitu ya. Jadi hasilnya sigma XI per N. Jadi kenapa? Makanya peluang suksesnya itu ya sigma XI per N, di mana X itu ya jumlah yang suksesnya kayak gitu. Misalkan dari ini N-nya 10 ya, dari 10 percobaan yang dapat head itu 4, berarti ya 4 per 10, makanya P-nya sama dengan 0,4 kayak gitu. Nah, itu MLA ya. Nanti kita bahas tentang Kolmogorov Smirnov habis ini.